Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kisah Kehidupan Nyata. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman berkenan membantu channel kami, bisa dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Aku ingin membagikan sedikit cerita kisah nyata. Barangkali bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ada seorang suami yang begitu menyayangi anak dan istrinya. Suami ini melakukan apapun demi membahagiakan istri dan buah hatinya. Kesehariannya bekerja di sebuah PT. Gaji yang hanya UMR membuat sang suami seringkali mengambil jam lembur, yang pasti melelahkan, demi mendapatkan tambahan upah. Alasannya tidak hanya untuk sekedar membahagiakan istri dan anaknya. Namun, sang suami ingin segera mewujudkan impian istrinya, agar segera bisa membeli sebuah rumah. Selain bekerja di PT, dengan mengambil banyak lembur, suami ini juga seringkali mengambil kerjaan serabutan di sela hari liburnya. Hari-hari berjalan dengan semua problemanya, hingga sampai di satu hari, yang mana hari terburuk untuk suami ini. Dia melakukan kesalahan yang sangat fatal di PT tempat dia bekerja. Tanpa surat peringatan, suami ini langsung dipecat dari PT tersebut. Sepanjang perjalanan pulang, langkahnya lesu, pikirannya kacau. Dia bimbang dan bingung bagaimana dia menjelaskan kepada istrinya. Dia berharap sang istri akan mengerti dan menganggap ini hanyalah ujian dari Tuhan. Namun, sedihnya, sesampainya di rumah, suami ini menceritakan semua kronologi hingga dia dipecat. Alih-alih mengerti dan menerima, sang istri marah besar, marah semarah-marahnya, hingga matanya memerah. Sang suami memohon-mohon untuk meminta maaf dan berjanji akan segera mencari pekerjaan lain. Malam itu, istri masih marah dan tidak memberikan maaf. Sang istri mengacuhkan suaminya, tidak menyiapkan makan malam, dan membiarkan suaminya tidur dengan menahan rasa lapar. Sang suami keluar sedari subuh, dengan perut kosong, membawa sebuah map coklat di tangannya, untuk berusaha melamar pekerjaan. Masuk dari kantor ke kantor, namun tidak ada satupun lowongan untuk suami ini. Tidak menyerah, setiap hari suami ini mencari pekerjaan dari subuh hingga petang. Tanpa dukungan dari sang istri, parahnya keluarga sang istri menghujat dengan semua kalimat-kalimat jahat dan menyudutkan suami ini dengan mengatakan dia hanyalah seonggok mayat tak berguna. Pilu dan hancur hati suami ini, namun dia tetap tersenyum dan tetap menyayangi istrinya walau dia diacuhkan. 1 minggu berlalu, sang suami tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Sudah buntu dan tidak ada pemasukan sama sekali, akhirnya suami ini mendaftarkan diri untuk menjadi driver ojek online. Bukannya mendukung, sang istri semakin marah, karena dia merasa malu memiliki suami seorang ojek online miskin. Suami ini tetap tersenyum dan menjalani pekerjaannya selagi halal untuk menghidupi sang istri dan anaknya. Walaupun sang istri semakin jauh dan dingin kepadanya, suami ini tetap bertanggung jawab atas nafkah dan berusaha membahagiakan istri dan anaknya. Suatu hari, suami ini mendapatkan kabar bahwa ada seorang miliarder yang sedang mencari seseorang yang mau menjual hati untuk dicangkokkan pada anaknya. Miliarder ini menjanjikan uang ratusan juta untuk orang yang bersedia menjual hatinya. Tak pikir panjang, suami ini mengambil kesempatan itu untuk membahagiakan dan mewujudkan mimpi sang istri. Sebelum melakukan operasi pengambilan hati, sang suami menuliskan sebuah surat untuk istrinya. Seperti ini isi surat dari seorang suami yang berhati besar. Untuk istriku tercinta, maaf jika suatu hari aku akan meninggalkanmu. Sejak aku dipecat dari PT tempatku dulu bekerja, hatiku remuk sekali. Aku menangis sepanjang jalan, memikirkan nasib kita ke depan, memikirkan impian-impian kita.
Aku tahu, ini berat, tapi aku harus menyampaikan kepadamu. Tapi sesampainya di rumah, saat ku menceritakan semuanya, kamu marah besar, matamu memerah. Bahkan malam itu, kamu tidak menyiapkan makan malam untukku, yang terpaksa tidur dengan kondisi lapar. Keluargamu pun marah kepadaku, seakan menyudutkanku. Aku sadar betul, aku bersalah, tapi apa kuasaku? Aku tak memiliki kekuasaan apapun. Esok harinya, aku langsung mencari kerja, tapi memang belum satu pun lamaranku diterima. Seminggu aku menganggur, akhirnya aku memilih untuk menjadi tukang ojek, untuk sementara memenuhi kebutuhan kita. Namun, saat itu dirimu semakin jauh dariku, tak lagi aku kenal. Aku merasa begitu asing tinggal bersamamu. Setiap malam tidak ada lagi makanan yang kau hidangkan untukku. Maafkan aku istriku, bukan aku ingin kita susah seperti ini. Tapi aku selalu berusaha demi mimpi kita. Hingga suatu hari aku mendengar ada seorang miliarder sedang mencari hati yang akan dicangkokkan untuk anaknya. Tak berpikir panjang lagi, aku menghubungi nomor itu. Awalnya aku ingin memberikan kejutan saat membeli rumah, tentu akan membuatmu senang bukan? Tapi takdir berkata lain. 2 minggu sejak aku menjual hatiku, kondisiku semakin memburuk. Aku tak kuasa menahan rasa sakit. Dan mungkin saat kamu membaca surat ini, aku telah tiada. Tapi paling tidak, pakailah uang itu. Aku rasa uangnya cukup untuk membeli rumah seperti yang kamu mau. Hanya itu yang bisa aku berikan kepadamu. Sontak, sang istri menangis histeris membaca selembar surat itu. Sang istri tidak bisa mengungkapkan kesedihan dan penyesalannya. Ia hanya meraung-raung menahan rasa sedihnya. Ia menyesal mengajuhkan suaminya yang begitu menyayanginya. Hingga apapun suaminya lakukan untuk kebahagiaannya.